Tepat saat kembang api tahun baru meledak di langit, dunia Arini justru runtuh dalam senyap ketika ia menemukan bukti bahwa cinta suaminya telah berpindah tangan pada seuntai kalung berlian yang melingkar di leher wanita lain. Namun alih-alih hancur dalam air mata, ia memilih menyembunyikan luka di balik senyum paling anggun. Sementara tangannya perlahan menyusun rencana besar untuk meruntuhkan tahta pria yang mengkhianatinya. Lihatlah bagaimana seorang istri yang dulu hanya dianggap bayangan, kini bertransformasi menjadi ratu bisnis yang tak tertandingi. Memaksa sang suami jatuh miskin hingga akhirnya harus berlutut di bawah kakinya demi sebuah kata maaf yang takkan pernah diberikan. Saksikan setiap detak pembalasan yang elegan ini, dan temukan bagaimana akhir dari drama penghancuran harga diri yang sangat dramatis ini. Sebelum kita lanjut ke kisah yang lebih menegangkan, Arini ingin tahu nih, kalian semua sedang menonton atau membaca dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling menyapa dan mengenal lebih dekat. Lampu gantung kristal di ruang makan memantulkan cahaya temaram, menyinari meja yang telah tertata sempurna dengan piring porselen terbaik dan lilin aromaterapi yang mulai memendek. Arini melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 23:15. Malam ini adalah malam yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi mereka. Perayaan malam tahun baru sekaligus anniversary kelima mereka. Arini telah menghabiskan waktu berjam-jam di dapur untuk memasak hidangan kesukaan Randy. Mengenakan gaun sutra berwarna biru laut yang dulu sangat disukai suaminya, dan menata rambutnya dengan anggun. Namun kursi di hadapannya masih kosong. Suasana rumah yang luas itu terasa begitu sunyi, hanya detak jam yang seolah mengejek kesendiriannya. Ada rasa hampa yang perlahan merayap di dada Arini. Sebuah ruang kosong yang sudah mulai ia rasakan sejak beberapa bulan terakhir, namun selalu ia tepis dengan senyum palsu di depan cermin. Tepat saat hitungan mundur menuju tahun baru terdengar sayup-sayup dari televisi tetangga, suara pintu depan terbuka. Arini berdiri dengan semangat yang dipaksakan, mencoba mengubur kekecewaannya. Randy melangkah masuk dengan langkah gontai. Dasinya sudah longgar dan wajahnya tampak sangat lelah. Namun, saat Arini mendekat untuk menyambutnya, sebuah aroma asing menyeruak. Aroma parfum wanita yang manis dan tajam, sangat berbeda dengan parfum yang biasa Arini gunakan. Randy bahkan tidak menatap matanya, hanya memberikan kecupan singkat yang terasa dingin di dahi Arini sebelum bergumam pelan tentang rapat yang berjalan hingga larut malam. Tidak ada ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Tidak ada pelukan hangat untuk menyambut tahun yang baru. Di luar sana, kembang api mulai meledak menghiasi langit dengan warna-warni yang meriah. Namun di dalam hati Arini, ia merasa seolah-olah seluruh dunianya baru saja kehilangan cahayanya, menyisakan kegelapan yang penuh dengan tanda tanya. Cahaya warna-warni dari jendela besar di ruang tamu perlahan meredup, seiring berakhirnya pesta kembang api di langit kota, menyisakan kesunyian yang mencekam di antara Arini dan Randy. Tanpa sepatah kata pun mengenai hidangan yang mulai mendingin di meja makan, Randy melangkah menuju sofa dan langsung terpaku pada layar ponselnya. Arini memperhatikan dari balik bayangan dapur, melihat bagaimana sudut bibir suaminya sedikit terangkat. Sebuah senyuman tipis yang sangat tulus. Tipe senyuman yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ditujukan kepadanya. Jari-jari Randy bergerak lincah mengetik pesan, sementara sorot matanya berkilat penuh semangat, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang jauh lebih menarik daripada istrinya yang sedang berdiri mematung menahan sesak. Keesokan paginya, suasana canggung itu tidak menghilang, justru semakin menebal seperti kabut musim dingin. Arini mencoba memecah keheningan dengan menyodorkan secangkir kopi hangat, namun Randy segera membalikkan ponselnya ke meja dengan gerakan yang terlalu cepat, seolah ada rahasia besar yang baru saja ia sembunyikan. Sikap protektif itu menjadi pola baru yang menyakitkan. Randy tidak lagi meninggalkan ponselnya sembarangan, bahkan saat ia masuk ke kamar mandi, benda pipih itu selalu berada dalam genggamannya. Arini merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, terjebak dalam rutinitas melayani pria yang raga atau pikirannya tidak lagi berada di sana. Ketika mereka menghadiri acara makan siang keluarga besar, Randy dengan lihai memainkan peran sebagai suami idaman, merangkul pinggang Arini dan memujinya di depan semua orang. Namun,
Bagi Arini, sentuhan itu terasa hampa, hanya sebuah formalitas kosong untuk menjaga citra di hadapan dunia. Di balik tawa palsu yang ia pamerkan kepada mertuanya, hati Arini mulai merumuskan sebuah keraguan besar yang tak lagi bisa ia abaikan. Ia sadar, kehangatan yang ia rasakan selama ini hanyalah fatamorgana yang perlahan memudar di telan kenyataan pahit. Keraguan yang tertanam sejak acara keluarga itu terus menghantui pikiran Arini, membuatnya terjaga sepanjang malam, sementara pria di sampingnya tidur dengan sangat lelap. Beberapa hari kemudian, saat Randy sedang bersiap untuk berangkat ke kantor, ia meninggalkan jas abu-abunya tergantung di kursi ruang makan karena terburu-buru menerima panggilan telepon di teras. Arini mendekat dengan niat tulus untuk merapikan pakaian tersebut, namun jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras di dalam saku kecil bagian dalam. Ia menarik keluar sebuah nota dari toko perhiasan ternama di pusat kota, tertanggal 2 hari sebelum malam tahun baru. Di sana, tertera pembelian sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian berbentuk tetesan air. Sebuah benda mewah yang sama sekali tidak pernah melingkar di lehernya ataupun tersimpan di kotak riasnya. Dunia seakan berputar lebih lambat saat Arini menatap deretan angka 0 yang fantastis pada kertas kecil tersebut. Sepercik harapan muncul di benaknya, membayangkan bahwa mungkin Randy sedang merencanakan sebuah kejutan besar yang tertunda karena kesibukan pekerjaan yang luar biasa. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tuduhan-tuduhan buruk yang selama ini berseliweran di kepalanya hanyalah manifestasi dari rasa kurang percaya diri. Namun, harapan itu terasa sangat rapuh, seperti kaca tipis yang siap hancur hanya dengan satu sentuhan kecil. Sepanjang hari, ia berusaha mengalihkan perhatian dengan membersihkan seluruh sudut rumah, namun bayangan kalung berlian itu terus menari-nari di ingatannya. Arini bertanya-tanya dalam hati, kepada siapa perhiasan itu akan diberikan jika bukan untuknya? Ia berdiri di depan cermin besar di kamar mereka, memandangi pantulan dirinya yang tampak pucat dan lesu. Ketidakpastian ini mulai membakar ketenangannya, menciptakan lubang besar di dasar hatinya yang selama ini ia anggap kokoh. Tanpa ia sadari, ia sedang berdiri di ambang kebenaran yang akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Pantulan wajah pucat di cermin itu akhirnya membuat Arini mengambil keputusan berani untuk tidak lagi sekadar diam menunggu di rumah. Dengan perasaan berdebar, ia mengemas sebuah kotak makan siang berisi menu spesial yang ia masak dengan penuh ketelitian. Lalu berkendara menuju gedung perkantoran megah, tempat Randy menjabat sebagai direktur pemasaran. Arini meyakinkan dirinya bahwa kunjungan mendadak ini adalah upaya terakhir untuk memperbaiki komunikasi yang kian mendingin, sekaligus pembuktian atas keraguan yang menyiksanya. Namun, setibanya di lantai teratas, suasana sunyi di area meja sekretaris membuatnya melangkah langsung menuju pintu kayu jati besar ruang kerja suaminya. Pintu itu sedikit terbuka, menyisakan celah kecil yang cukup untuk memperlihatkan pemandangan yang seketika menghentikan aliran nafasnya. Di dalam sana, Randy tidak sedang berkutat dengan tumpukan dokumen atau laporan akhir tahun yang melelahkan. Ia justru sedang duduk santai di tepi mejanya, tertawa lepas bersama Maya, asisten pribadinya yang dikenal cekatan dan ambisius. Hal yang paling menyakitkan bagi Arini bukanlah tawa itu, melainkan pemandangan sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian, persis seperti yang tertera di nota. Kini telah melingkar indah di leher Maya. Randy tampak sangat bangga saat jemarinya merapikan posisi liontin tersebut, memberikan tatapan penuh kekaguman yang sudah bertahun-tahun menghilang dari mata suaminya saat memandang Arini. Kotak makan siang di tangan Arini terasa semakin berat, sementara lututnya mendadak lemas, melihat keintiman yang begitu nyata di depan mata. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi pusat semesta bagi Randy. Ia hanyalah bayangan masa lalu yang tertinggal di rumah. Sementara di kantor ini, suaminya telah membangun dunia baru yang penuh warna dengan wanita lain. Tanpa mengeluarkan suara, Arini berbalik arah, memilih pergi sebelum air mata yang mulai menggenang jatuh dan mempermalukan harga dirinya di tempat itu. Langkah kaki Arini yang terburu-buru meninggalkan gedung perkantoran itu terasa sangat berat, seolah-olah trotoar yang ia pijak berusaha menahannya untuk tetap tenggelam dalam kesedihan. Setibanya di rumah, ia mengunci diri di kamar, membiarkan kotak makan siang yang masih hangat tergeletak begitu saja di kursi penumpang mobilnya. Malam pun tiba dengan suasana yang lebih menyesakan, dan ketika Randy pulang dengan wajah tanpa dosa, Arini memilih untuk pura-pura tertidur guna menghindari percakapan apapun.
Namun ketenangan semu itu pecah saat Randy melangkah masuk ke kamar mandi dan meninggalkan ponselnya di atas nakas dalam keadaan menyala. Sebuah notifikasi muncul, menerangi kegelapan kamar dengan cahaya putih yang menyilaukan mata Arini yang sebenarnya masih terjaga. Dengan tangan yang gemetar hebat, Arini meraih benda itu dan membaca sebuah pesan singkat yang baru saja masuk dari nama kontak yang hanya ditulis dengan inisial M. Pesan itu berbunyi, "Terima kasih untuk kalung cantiknya dan malam tahun baru yang sangat berkesan di hotel waktu itu. Aku tidak sabar untuk pertemuan kita besok." Kalimat tersebut bagaikan petir yang menyambar kewarasan Arini, mengkonfirmasi bahwa pengkhianatan ini telah berlangsung jauh lebih lama dan lebih dalam dari yang ia duga. Bukan sekadar kekaguman sesaat di kantor, melainkan sebuah hubungan terlarang yang dilakukan secara sadar, tepat di hari yang seharusnya menjadi milik mereka berdua. Arini segera meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula, tepat sebelum Randy keluar dari kamar mandi dengan bersenandung kecil. Ia harus memejamkan mata sekuat tenaga, mengatur nafas agar tidak terdengar seperti isakan yang pecah, meski dadanya terasa seperti dihimpit batu besar. Di balik kelopak mata yang tertutup, Arini menyadari bahwa masa depan yang ia rancang dengan penuh kasih kini telah menjadi reruntuhan. Ia tidak bisa lagi bertindak impulsif, ia harus menyusun rencana yang lebih rapi, karena menghadapi pengkhianatan yang begitu terencana membutuhkan kekuatan mental yang jauh lebih besar daripada sekadar air mata. Kekuatan mental yang sedang ia kumpulkan itu diuji lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ketika keesokan harinya, Arini memutuskan untuk keluar rumah demi mencari udara segar. Ia melangkah menyusuri pusat perbelanjaan elit, berharap hiruk-pikuk pengunjung dapat menenggelamkan suara-suara kecurigaan di kepalanya. Namun, langkahnya mendadak terhenti di depan sebuah butik pakaian pria ternama saat ia menangkap sosok yang sangat ia kenali melalui dinding kaca transparan. Di dalam sana, Randy sedang berdiri di depan cermin besar, mencoba sebuah jas baru sambil sesekali meminta pendapat kepada seorang wanita yang berdiri sangat dekat di sampingnya. Wanita itu adalah Maya, yang dengan santai menyandarkan kepalanya di bahu Randy, sembari membantu membetulkan kerah kemeja pria itu dengan gerakan yang sangat intim. Arini segera memundurkan langkahnya, bersembunyi di balik deretan manekin tinggi yang mengenakan koleksi musim dingin, agar tidak tertangkap basah. Dari kejauhan, ia bisa melihat betapa serasinya mereka berdua, seolah dunia hanya milik mereka, tanpa peduli pada status pernikahan yang masih mengikat Randy secara sah. Tidak ada raut bersalah di wajah suaminya, yang ada hanyalah ekspresi pria yang sedang kasmaran, memanjakan kekasih gelapnya dengan barang-barang bermerek, menggunakan uang yang seharusnya menjadi tabungan masa depan rumah tangga mereka. Arini mencengkeram tas tangannya hingga buku-buku jarinya memutih, menahan gejolak amarah yang hampir meledak menjadi teriakan. Pemandangan itu menjadi tamparan terakhir yang menyadarkannya bahwa kesetiaan yang ia jaga selama ini telah dikhianati secara terang-terangan di ruang publik. Alih-alih melabrak dan membuat keributan yang hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, Arini menarik napas dalam-dalam dan memilih untuk berbalik pergi dengan kepala tegak. Ia menyadari bahwa membuang energi untuk pria yang tidak lagi menghargainya adalah sebuah kesia-siaan. Mulai saat ini, ia bukan lagi istri yang lemah dan penurut. Ia akan menjadi arsitek bagi kehancuran suaminya sendiri, sekaligus pembangun bagi kejayaannya yang baru. Langkah kaki yang tenang saat meninggalkan butik itu menjadi awal dari transformasi batin Arini yang luar biasa dingin dan terukur. Sesampainya di rumah, ia tidak lagi menangis di sudut kamar, melainkan menyalakan laptop di ruang kerja pribadinya yang sudah lama berdebu. Ia mulai menelusuri setiap rekam jejak digital perbankan mereka melalui akses akun bersama yang selama ini jarang ia periksa karena rasa percaya yang terlalu besar. Dengan ketelitian seorang detektif, Arini menemukan serangkaian transaksi mencurigakan, mulai dari reservasi hotel mewah di luar kota, hingga penarikan tunai dalam jumlah besar yang dilakukan secara berkala. Setiap angka yang tertera di layar adalah bukti nyata bahwa Randy telah menyusun rencana untuk mengamankan asetnya sendiri, seolah sedang mempersiapkan jalan keluar sebelum badai benar-benar datang. Arini menyadari bahwa ia tidak boleh gegabah dalam bertindak jika ingin keluar sebagai pemenang dalam permainan yang kotor ini. Ia mulai mengunduh semua mutasi rekening, mencetak bukti percakapan yang sempat ia potret diam-diam, dan menyimpannya dalam folder rahasia
yang ia kunci rapat. Selain itu, ia juga mulai mempelajari kembali dokumen-dokumen kepemilikan aset rumah dan kendaraan yang selama ini diatasnamakan Randy secara sepihak. Di tengah penelusurannya yang sunyi, Arini merasa seperti sedang menyusun kepingan puzzle dari sebuah kehidupan yang selama ini ia anggap sempurna, namun ternyata rapuh di akarnya. Setiap temuan baru memberikan rasa sakit yang berbeda, namun justru memperkuat logikanya untuk tidak lagi mengedepankan perasaan. Ia mulai berkonsultasi secara anonim melalui forum hukum mengenai hak-hak istri dalam pembagian harta bersama, serta perlindungan hukum bagi korban perselingkuhan. Arini tahu bahwa ia sedang berada di titik nadir, namun di balik kehancuran itu, ia mulai melihat celah untuk bangkit. Ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh miskin dan terhina. Ia akan memastikan bahwa setiap rupiah yang telah disalahgunakan Randy akan kembali ke tangannya dengan cara yang paling elegan dan sah secara hukum. Strategi yang disusun Arini di balik layar komputernya harus segera diuji ketika Randy tiba-tiba pulang membawa sebuket bunga lili putih kesukaannya. Pria itu tampak berubah 180 derajat, bersikap sangat manis seolah ingin menghapus jejak dingin yang ia tinggalkan sejak malam pergantian tahun. Randy memeluk Arini dari belakang saat ia sedang berada di dapur, membisikkan kata-kata rindu yang terdengar sangat meyakinkan bagi siapapun yang tidak mengetahui rahasianya. Namun bagi Arini, pelukan itu terasa seperti lilitan yang mencekik. Ia bisa merasakan kepalsuan di balik setiap intonasi suara suaminya yang kini terasa seperti sebuah sandiwara murah untuk menutupi rasa bersalah atau mungkin untuk mengalihkan perhatian Arini dari rencana pemindahan aset yang lebih besar. Randy bahkan mengajak Arini makan malam di restoran favorit mereka, mencoba membangun kembali suasana romantis yang telah lama hilang. Di sela-sela perjamuan itu, Randy dengan halus mulai membicarakan tentang rencana investasi baru dan meminta Arini menandatangani beberapa berkas kosong dengan dalih untuk mempermudah administrasi masa depan mereka. Disinilah hati Arini kembali bergejolak antara sisa cinta yang masih tertinggal dan logika yang sudah melihat kebenaran. Ia menatap mata Randy, mencoba mencari setitik kejujuran, namun yang ia temukan hanyalah ambisi dan manipulasi yang tersembunyi di balik senyum menawan itu. Arini menyadari bahwa sikap manis ini hanyalah umpan agar ia tetap tunduk dan tidak mencampuri urusan keuangan yang sedang Randy manipulasi. Dengan tangan yang tetap tenang, Arini meletakkan pulpen itu kembali ke atas meja tanpa menorehkan tanda tangan apapun, memberikan alasan bahwa ia sedang pening dan ingin membacanya esok hari saat pikirannya lebih jernih. Randy tampak sedikit kecewa. Kilat matanya berubah tajam selama sepersekian detik sebelum kembali melunak dengan cepat. Penolakan halus itu menjadi kemenangan kecil bagi Arini, sebuah pembuktian bahwa ia tidak lagi bisa dikendalikan oleh emosi. Ia kini sadar bahwa suaminya sedang bermain api, dan ia harus tetap berada selangkah di depan sebelum Randy benar-benar melenyapkan semua hak yang seharusnya ia miliki sebagai seorang istri. Ketegangan yang tersisa dari makan malam itu membawa Arini pada sebuah keputusan untuk kembali membuka jaringan profesionalnya yang telah lama ia tinggalkan demi peran sebagai ibu rumah tangga. Keesokan harinya, ia menghadiri sebuah seminar bisnis berskala besar, tempat ia secara tidak sengaja berpapasan dengan Pak Dirga, seorang pengusaha properti ternama yang dulu merupakan klien utama di kantor tempat Arini bekerja. Dirga, yang dikenal dengan ketajaman instingnya, segera menyadari ada sesuatu yang berbeda dari tatapan mata Arini. Ada api yang sedang menyala di balik kesedihan yang berusaha disembunyikan. Mereka berbincang di pojok kafe hotel, dan tanpa disangka, Dirga menawarkan sebuah posisi strategis sebagai konsultan pemasaran untuk proyek terbaru perusahaannya yang sedang mengalami kebuntuan. Pertemuan itu menjadi oase di tengah gurun pasir kehidupan Arini yang gersang. Pak Dirga tidak hanya menawarkan pekerjaan, tetapi juga memberikan perspektif baru tentang bagaimana seorang wanita harus memiliki kemandirian finansial yang kokoh agar tidak mudah diinjak-injak oleh keadaan. Pria paruh baya itu melihat potensi besar dalam diri Arini yang selama ini terpendam di bawah bayang-bayang kesuksesan Randy. Arini merasa seperti mendapatkan mentor sekaligus pelindung yang memberikan senjata untuknya berperang di dunia luar.
Tawaran ini bukan sekedar karir, melainkan tiket emas untuk membangun identitas baru yang jauh lebih kuat dari sekedar menjadi istri direktur. Sepulang dari pertemuan tersebut, Arini tidak lagi memikirkan berkas-berkas kosong yang disodorkan Randy. Fokusnya kini beralih sepenuhnya pada penyusunan proposal bisnis yang brilian untuk Pak Dirga. Ia mulai menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membalas pengkhianatan Randy bukanlah dengan caci maki, melainkan dengan membuktikan bahwa ia bisa jauh lebih sukses tanpa bantuan pria itu. Dengan dukungan dan bimbingan dari sosok seperti Pak Dirga, Arini mulai merajut kembali kepercayaan dirinya yang sempat terkoyak, mempersiapkan diri untuk sebuah kemunculan kembali yang akan membuat semua orang tercengang. Kepercayaan diri yang mulai tumbuh setelah pertemuannya dengan Pak Dirga membuat Arini menghabiskan malam itu bukan dengan meratapi nasib, melainkan terjaga hingga fajar menyingsing di ufuk timur. Di bawah temaram lampu meja kerja, ia menatap tumpukan dokumen bukti pengkhianatan Randy di sisi kiri dan rancangan proposal bisnis masa depannya di sisi kanan. Ia menyadari bahwa hidupnya berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Terus bertahan dalam kepura-purakan yang menyakitkan, atau melompat ke arah ketidakpastian yang menawarkan martabat. Saat cahaya matahari pertama mulai menembus celah gorden kamar, Arini mengambil sebuah keputusan besar yang akan mengubah seluruh skenario hidupnya. Ia tidak akan menggugat cerai saat ini juga, melainkan akan menunggu hingga posisinya secara finansial dan sosial jauh lebih tinggi daripada Randy. Keputusan itu memberinya ketenangan yang aneh namun sangat kokoh. Ia mulai menyusun jadwal yang sangat ketat, membagi waktu antara menjalankan tugas rumah tangga dengan akting yang sempurna dan mengerjakan proyek konsultan dari Pak Dirga secara rahasia. Arini mulai belajar mengelola emosinya sedemikian rupa sehingga Randy tidak mencurigai perubahan batinnya. Ia tetap menjadi istri yang tampak lembut di permukaan, namun di dalamnya ia sedang membangun benteng pertahanan yang tak tertembus. Setiap kali ia melihat Randy menerima telepon rahasia atau tersenyum pada ponselnya, Arini hanya menanggapi dengan senyuman misterius yang membuat suaminya sedikit bingung, namun tidak cukup untuk merasa curiga. Di ambang fajar itu, Arini melepaskan semua beban ekspektasi terhadap cinta Randy. Ia menghapus air mata terakhirnya dan menggantinya dengan ambisi yang membara. Ia tahu bahwa perjalanan menuju kebebasan ini akan sangat panjang dan penuh rintangan. Namun ia telah memilih untuk tidak lagi menjadi korban. Dengan hati yang dingin dan pikiran yang jernih, Arini melangkah keluar kamar menuju dapur untuk menyiapkan sarapan, menyambut hari baru sebagai wanita yang sedang menyiapkan panggung untuk pertunjukan terakhir yang takkan pernah dilupakan oleh suaminya. Sarapan yang ia siapkan pagi itu menjadi awal dari sandiwara panjang yang ia mainkan dengan sangat apik selama berminggu-minggu. Hingga akhirnya tiba saat yang ia tunggu, pesta peringatan ulang tahun perusahaan besar yang dipimpin oleh mitra utama Randy. Arini memilih gaun malam berwarna merah marun yang elegan namun memberikan kesan tegas, sangat kontras dengan penampilannya yang biasanya cenderung lembut dan bersahaja. Ketika mereka tiba di aula hotel berbintang yang mewah itu, Randy tampak sibuk menyapa para kolega dengan kepercayaan diri yang meluap. Bahkan tanpa ragu, ia seringkali mencuri pandang ke arah Maya yang hadir dengan gaun berwarna senada, seolah ingin menunjukkan simbol kekuasaan mereka yang tersembunyi. Randy tidak menyadari bahwa di balik senyum ramah yang Arini tunjukkan kepada setiap tamu, istrinya itu sedang menggenggam kartu as yang akan meruntuhkan seluruh harga dirinya. Kejutan dimulai saat pembawa acara memanggil perwakilan dari perusahaan konsultan baru yang berhasil menyelamatkan proyek properti raksasa milik Pak Dirga dari ambang kegagalan. Seluruh ruangan mendadak sunyi ketika nama Arini disebut sebagai otak di balik keberhasilan strategi pemasaran yang fenomenal tersebut. Randy mematung di tempatnya berdiri, matanya membelalak tidak percaya melihat istrinya melangkah dengan anggun menuju panggung utama di bawah sorotan lampu yang terang benderang. Maya yang berdiri di sampingnya tampak pucak pasi, sementara bisik-bisik kekaguman dari para petinggi bisnis mulai memenuhi ruangan. Memuji kecerdasan wanita yang selama ini mereka anggap hanya sebagai pendamping rumah tangga biasa. Di atas panggung, Arini menyampaikan pidatonya dengan intonasi yang tenang dan penuh wibawa. Sesekali, matanya menatap tajam ke arah Randy, yang kini tampak kecil di tengah kerumunan. Ia tidak menyebutkan nama suaminya sama sekali,
justru memberikan apresiasi penuh kepada Pak Dirga yang telah memberinya kesempatan untuk bersinar kembali. Randy merasa seperti sedang berdiri di atas panggung yang runtuh. Ia yang tadinya merasa paling berkuasa, kini harus menghadapi kenyataan bahwa wanita yang ia remehkan dan ia hianati justru menjadi pusat perhatian dunia bisnis. Garis pemisah yang ditarik Arini di tengah pesta itu terus membayangi perjalanan pulang mereka, menciptakan keheningan yang jauh lebih menyesakan daripada malam tahun baru yang lalu. Setibanya di ruang tamu rumah mereka, Randy tidak lagi bisa menahan ledakan egonya. Ia melempar jasnya ke sofa dan menuntut penjelasan dengan nada suara yang meninggi, merasa terhina karena istrinya menyembunyikan pencapaian sebesar itu darinya. Namun Arini tidak gentar sedikit pun. Ia justru melangkah dengan tenang menuju meja kerja dan mengambil sebuah amplop coklat tebal yang sudah ia siapkan sejak lama. Tanpa sepatah kata pun, ia meletakkan amplop itu di hadapan Randy, yang di dalamnya berisi tumpukan foto-foto kemesraan Randy dengan Maya, serta rincian mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana ilegal untuk memancakan selingkuhannya. Wajah Randy yang tadinya merah padam karena amarah, seketika berubah menjadi pucat pasi saat melihat bukti-bukti tak terbantahkan tersebut tersaji di depan matanya. Arini menatap lurus ke dalam mata suaminya, bukan dengan kemarahan yang meluap-luap, melainkan dengan ketenangan yang mematikan. Ia menyatakan dengan suara yang rendah namun tegas bahwa mulai malam ini, peran mereka sebagai pasangan telah berakhir. Ia juga mengungkapkan bahwa seluruh strategi bisnis yang selama ini membantu Randy mempertahankan posisinya di kantor telah ia tarik kembali. Dan beberapa klien utama sudah mulai mempertanyakan integritas Randy setelah mendengar rumor tentang ketidakprofesionalannya. Randy mencoba meraih tangan Arini, mengeluarkan 1000 janji manis dan permohonan maaf yang terdengar sangat putus asa. Namun Arini menarik tangannya dengan jijik. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pengkhianat di dalam hidupnya yang baru. Dengan kepala tegak, Arini menyatakan bahwa dokumen perceraian telah diajukan, dan ia menuntut pembagian aset yang adil sesuai dengan bukti penggelapan dana yang ia temukan. Malam itu, konfrontasi besar tersebut berakhir bukan dengan teriakan, melainkan dengan kemenangan moral Arini yang meninggalkan. Dengan kepala tegak, Arini menyatakan bahwa dokumen perceraian telah diajukan, dan ia menuntut pembagian aset yang adil sesuai dengan bukti penggelapan dana yang ia temukan. Malam itu, konfrontasi besar tersebut berakhir bukan dengan teriakan, melainkan dengan kemenangan moral Arini yang meninggalkan Randy terduduk lemas di lantai, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya demi sebuah kesenangan sesaat yang semu. Kemenangan moral di ruang tamu malam itu segera berubah menjadi badai nyata yang menghantam kehidupan profesional Randy hanya dalam hitungan hari. Tanpa dukungan pemikiran strategis Arini yang selama ini menjadi otak di balik layar setiap presentasinya, Randy tampak kehilangan arah saat menghadapi rapat dewan direksi yang krusial. Satu persatu mitra bisnis mulai menarik diri setelah Arini, melalui jaringan yang ia bangun bersama Pak Dirga, secara halus membocorkan ketidakstabilan manajerial yang terjadi di perusahaan Randy. Situasi semakin memburuk bagi Randy ketika Maya, yang selama ini ia manjakan dengan kemewahan, mulai menunjukkan wajah aslinya. Wanita itu tidak lagi bersikap manis saat mengetahui bahwa rekening pribadi Randy mulai diawasi ketat oleh pengacara perceraian Arini. Ketegangan di kantor mencapai puncaknya ketika audit internal menemukan adanya ketidaksesuaian dana yang dialihkan Randy untuk kepentingan pribadinya bersama Maya. Randy yang dulu begitu berkuasa, kini harus menghadapi ancaman pemecatan dan tuntutan hukum dari perusahaannya sendiri. Sementara itu di sisi lain kota, Arini justru semakin bersinar di bawah sorotan lampu kesuksesan yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Ia tidak lagi dikenal sebagai Nyonya Randy, melainkan sebagai Arini sang konsultan, wanita yang mampu membalikan keadaan bisnis yang hampir mati menjadi mesin uang yang produktif. Kontras kehidupan mereka menjadi perbincangan hangat di kalangan sosial. Arini yang terlihat semakin segar dan berwibawa, berbanding terbalik dengan Randy yang tampak kuyuh dengan lingkaran hitam di bawah mata. Kejatuhan Randy terjadi begitu cepat, seperti efek domino yang tak terbendung begitu satu keping kesetiaan dicabut. Saat Randy mencoba menghubungi Arini untuk meminta bantuan menyelamatkan reputasinya, ia baru menyadari bahwa nomornya telah diblokir secara permanen. Arini telah menutup rapat pintu masa lalunya,
membiarkan Randy tenggelam dalam konsekuensi dari pilihan buruk yang diambilnya sendiri di awal tahun yang lalu. Pintu masa lalu yang telah tertutup rapat itu menjadi simbol kebebasan mutlak bagi Arini saat ia melangkah masuk ke dalam apartemen barunya yang minimalis namun elegan. Ia meletakkan kunci di atas meja marmer, memandangi ruangan yang tidak memiliki jejak kenangan bersama Randy sedikit pun. Di tempat ini tidak ada lagi aroma parfum wanita asing yang menghantuinya, atau kebohongan yang disembunyikan di balik layar ponsel. Arini memutuskan untuk melepas seluruh beban emosionalnya dengan mengemasi sisa-sisa barang pemberian Randy yang masih tersisa di dalam tasnya, lalu menyumbangkannya kepada mereka yang membutuhkan. Baginya, kemewahan yang berasal dari pengkhianatan tidak lebih dari sekadar sampah yang hanya akan mengotori langkah kakinya menuju masa depan. Proses perceraian pun berjalan dengan sangat cepat dan tenang, berkat semua bukti akurat yang telah ia kumpulkan dengan sabar. Arini berhasil mengamankan hak-haknya tanpa harus merendahkan diri dalam drama yang berkepanjangan. Di pengadilan, ia tampil begitu anggun dan terkendali, membuat Randy yang tampak kacau terlihat semakin menyedihkan di kursi seberang. Setelah palu hakim diketuk, Arini tidak merasakan kesedihan. Ia justru merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Seolah oksigen kembali memenuhi paru-parunya setelah sekian lama ia merasa tercekik dalam pernikahan yang semu. Ia secara resmi menanggalkan nama belakang suaminya dan kembali menggunakan identitas aslinya, sebuah pernyataan bahwa ia adalah pemilik penuh atas hidupnya sendiri. Malam itu, Arini berdiri di balkon apartemennya, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti harapan yang mulai menyala kembali. Ia telah merelakan segala kemudahan yang dulu ia dapatkan sebagai istri direktur dan memilih jalan yang lebih sulit namun terhormat. Dengan tabungan hasil kerja kerasnya sebagai konsultan dan modal kepercayaan dari Pak Dirga, ia mulai merancang sketsa pertama untuk brand fashionnya sendiri yang diberi nama Aura Baru. Arini menyadari bahwa melepaskan bukan berarti kalah, melainkan memberikan ruang bagi hal-hal yang lebih besar untuk datang. Janji pada diri sendiri untuk tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, diwujudkannya melalui kerja keras yang nyaris tanpa henti selama 6 bulan pertama sebagai wanita mandiri. Arini mengubah salah satu sudut apartemennya menjadi studio desain, tempat ia mencurahkan seluruh emosi, rasa sakit, dan harapan ke dalam goresan sketsa busana yang revolusioner. Brand Aura Baru yang ia rintis bukan sekedar label pakaian, melainkan sebuah pernyataan tentang kekuatan wanita yang bangkit dari keterpurukan. Setiap jahitan dan pemilihan bahan mencerminkan ketangguhan sekaligus keanggunan, sebuah filosofi yang sangat dekat dengan perjalanan hidupnya sendiri. Tak disangka, koleksi pertamanya mendapat sambutan luar biasa di media sosial karena memiliki narasi yang mendalam, hingga menarik perhatian para kritikus mode papan atas yang mencari kesegaran di tengah industri yang mulai jenuh. Transformasi Arini menjadi sosok yang benar-benar baru, tidak hanya terlihat dari kesuksesan finansialnya, tetapi juga dari pancaran auranya yang kini tampak lebih tenang dan berwibawa. Ia bukan lagi wanita yang ragu-ragu atau takut akan hari esok. Ia telah menjelma menjadi pemimpin bagi timnya sendiri dan inspirasi bagi banyak wanita yang mengalami nasib serupa. Puncaknya adalah ketika sebuah majalah bisnis terkemuka memilihnya sebagai model sampul dengan tajuk Reinventing Success yang menceritakan bagaimana ia berhasil membangun kerajaan bisnis dari reruntuhan pernikahan yang hancur. Foto Arini yang tampil sangat profesional dengan tatapan mata yang tajam namun teduh itu tersebar luas di seluruh toko buku dan papan iklan digital di pusat kota. Keberhasilan ini membawa Arini kembali ke lingkaran elit, namun kali ini ia hadir dengan kakinya sendiri, bukan sebagai pendamping siapapun. Ia mulai diundang menjadi pembicara di berbagai forum pemberdayaan, berbagi strategi tentang bagaimana mengubah luka menjadi tenaga penggerak yang positif. Dalam setiap pidatonya, ia selalu menekankan bahwa kesuksesan sejati dimulai saat seseorang berani melepaskan hal-hal yang tidak lagi menghargainya. Fondasi kemandirian yang kini kokoh menopang hidup Arini menjadi pemandangan yang menyakitkan bagi Randy setiap kali ia melewati toko buku atau melihat papan iklan di sepanjang jalan protokol. Pria itu kini hidup dalam realitas yang sangat kontras. Apartemennya yang berantakan menjadi saksi bisu kejatuhannya setelah ia kehilangan jabatan tinggi akibat skandal keuangan dan perilaku tidak profesional yang terendus media.
Maya, yang dulu ia puja sebagai pelarian yang sempurna, telah lama menghilang, membawa sisa-sisa kemewahan yang bisa ia raih, meninggalkan Randy sendirian menghadapi tagihan utang dan reputasi yang hancur. Saat ia menatap wajah Arini yang tersenyum tenang di sampul majalah bisnis, rasa penyesalan yang teramat sangat mulai menghujam dadanya, lebih tajam daripada luka apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Randy mulai menyadari bahwa yang ia hianati bukan hanya seorang istri, melainkan sumber kekuatan dan keberuntungan dalam hidupnya. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, ia mencoba mengirimkan rangkaian bunga ke kantor baru Arini, berharap ada sedikit celah untuk sekadar berbicara. Namun kiriman itu selalu berakhir di meja resepsionis tanpa pernah sampai ke tangan Arini. Rasa putus asa mendorong Randy untuk menunggu di parkiran gedung kantor Arini berjam-jam, berharap bisa melihat sekilas sosok wanita yang dulu selalu menyambutnya dengan hangat di depan pintu rumah. Ketika akhirnya ia berhasil melihat Arini keluar dari lobi bersama asistennya, Randy terpaku di tempatnya. Arini tampak jauh lebih cantik, bukan karena riasan mahal, melainkan karena kepercayaan diri yang memancar dari setiap langkahnya. Randy memberanikan diri mendekat, mencoba memanggil namanya dengan suara serak yang penuh dengan beban penyesalan. Namun Arini hanya menatapnya sejenak dengan ekspresi datar yang tidak menunjukkan kebencian maupun kasih sayang. Sebuah tatapan netral yang membuktikan bahwa pria itu benar-benar tidak lagi memiliki tempat di dunianya. Ratapan penyesalan yang ditinggalkan Randy di area parkir itu seolah menjadi angin lalu bagi Arini yang kini sepenuhnya terfokus pada persiapan peragaan busana tunggal pertamanya di sebuah aula megah pusat kota. Malam itu, ruangan dipenuhi oleh aroma harum bunga segar dan desas-desus para sosialita serta pengusaha yang tidak sabar menyaksikan karya dari desainer yang tengah naik daun tersebut. Arini berada di balik panggung, dengan tenang memastikan setiap detail pada koleksi Aura baru terpasang sempurna pada para model. Ketika musik pengiring mulai mengalun dan lampu sorot menyinari panggung, satu persatu rancangan yang melambangkan kebangkitan dan martabat wanita ditampilkan di depan publik, menuai decak kagum serta tepuk tangan yang meriah dari para undangan. Di tengah riuhnya apresiasi tersebut, Randy menyelinap masuk ke barisan belakang, menatap panggung dengan mata yang berkaca-kaca, melihat kesuksesan luar biasa mantan istrinya yang kini berada di luar jangkauannya. Setelah acara berakhir, ia nekat menerobos masuk ke area belakang panggung, tempat Arini sedang menerima ucapan selamat dari para kolega dan Pak Dirga. Begitu melihat kesempatan, Randy langsung mendekat dan secara mengejutkan berlutut di hadapan Arini, mengabaikan tatapan heran orang-orang di sekitar mereka. Dengan suara gemetar, ia memohon ampun dan meminta satu kesempatan lagi untuk memperbaiki segalanya. Bersumpah akan melakukan apapun asalkan Arini bersedia kembali ke sisinya. Arini menarik nafas dalam, memandang pria yang dulu pernah menjadi pusat dunianya itu dengan sorot mata yang penuh kedewasaan. Ia perlahan meminta Randy untuk berdiri, bukan karena iba, melainkan karena ia tidak ingin ada pemandangan rendah di hari kemenangannya. Dengan suara yang sangat tenang dan tanpa nada kemarahan, Arini berbisik bahwa kebahagiaannya saat ini justru lahir karena ia telah berhasil melepaskan belenggu masa lalu. Ia mengucapkan terima kasih karena pengkhianatan Randy telah memaksanya untuk menemukan kekuatan tersembunyi dalam dirinya yang tidak akan pernah ia kenal jika ia tetap menjadi istri yang terkungkung. Arini tersenyum tipis, sebuah senyum perpisahan yang tulus, sebelum ia berbalik dan melangkah pergi menuju masa depannya yang gemilang. Pintu hati yang telah terkunci selamanya itu membawa Arini pada sebuah keheningan yang damai saat malam pergantian tahun kembali tiba. Kali ini, tidak ada lagi kecemasan yang menghantui pikirannya, tidak ada meja makan mewah yang dipersiapkan hanya untuk menunggu seseorang yang tak kunjung datang, dan tidak ada lagi aroma parfum asing yang memicu luka. Arini memilih untuk merayakan momen ini di kantor barunya yang terletak di lantai atas sebuah gedung pencakar langit, ditemani oleh tim kecilnya yang telah setia membangun aura baru dari sekedar sketsa menjadi sebuah fenomena industri. Suasana terasa hangat dengan tawa tulus dan percakapan penuh semangat tentang visi mereka di tahun mendatang. Sebuah kehangatan yang jauh lebih nyata daripada sandiwara kebahagiaan yang pernah ia jalani sebelumnya. Di bawah langit malam yang mulai dihiasi oleh letupan cahaya,
Arini menyadari bahwa makna kebahagiaan telah bergeser sepenuhnya dalam hidupnya. Dahulu, ia mengira kebahagiaan adalah menjadi pelengkap bagi kesuksesan orang lain. Namun kini, ia memahami bahwa kepuasan sejati terletak pada kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri dan memberikan dampak bagi orang sekitar. Ia berdiri di dekat jendela kaca besar, memandangi kembang api yang meledak dengan indah di kejauhan. Merasa bahwa setiap percikan cahaya itu mewakili mimpi-mimpinya yang satu persatu mulai menjadi kenyataan. Tidak ada lagi rasa dendam yang tersisa untuk masa lalu. Yang ada hanyalah rasa syukur atas proses yang telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih tangguh. Malam itu, Arini tidak merasa sendirian meski tanpa pasangan di sisinya, karena ia telah menemukan sahabat terbaik dalam dirinya sendiri. Ia mengangkat gelas jus jeruknya, melakukan toast kecil terhadap refleksi dirinya di kaca, menghargai setiap air mata dan keringat yang telah ia tumpahkan selama setahun terakhir. Integritas dan kemandirian yang tak tergoyahkan itu tidak hanya ia simpan untuk dirinya sendiri, melainkan ia transformasikan menjadi sebuah gerakan sosial yang nyata melalui pendirian Yayasan Lentera Aura. Arini menyadari bahwa di luar sana masih banyak wanita yang terjebak dalam labirin kesedihan dan ketergantungan ekonomi yang sama seperti yang pernah ia alami setahun lalu. Dengan menyisihkan sebagian keuntungan dari brand fashion miliknya, ia membangun pusat pelatihan terpadu yang memberikan keterampilan desain, manajemen bisnis, hingga bantuan hukum bagi para wanita yang sedang berjuang menata ulang hidup pasca perceraian. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang merasa tidak berdaya hanya karena mereka tidak memiliki akses terhadap sumber daya finansial maupun dukungan moral yang tepat. Gedung yayasan itu menjadi tempat yang penuh dengan harapan baru, di mana suara mesin jahit beradu dengan gelak tawa para ibu yang mulai menemukan kepercayaan diri mereka kembali. Arini seringkali terjun langsung ke kelas-kelas pelatihan, membagikan kisah perjalanannya bukan untuk membanggakan diri, melainkan untuk membuktikan bahwa luka bisa diubah menjadi kekuatan yang produktif. Ia menekankan bahwa keberhasilan bukan tentang seberapa cepat seseorang bangkit, tetapi tentang seberapa kokoh mereka membangun fondasi baru di atas reruntuhan masa lalu. Melalui yayasan ini, Arini melihat banyak aura baru bermunculan, menciptakan rantai pemberdayaan yang terus meluas hingga ke pelosok daerah. Dampak dari dedikasinya mulai diakui secara luas, menjadikannya sosok yang dihormati, tidak hanya sebagai pengusaha, tetapi juga sebagai aktivis kemanusiaan. Arini merasa hidupnya jauh lebih berarti saat ia mampu membantu orang lain menemukan jalan keluar dari kegelapan yang dulu pernah menyelimutinya. Baginya, setiap keberhasilan yang dicapai oleh para anggota yayasannya adalah bentuk pembalasan terbaik terhadap ketidakadilan yang pernah ia terima. Ia tidak lagi melihat masa lalunya sebagai sebuah tragedi, melainkan sebagai sekolah kehidupan yang telah mempersiapkannya untuk memegang tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam menerangi jalan bagi sesama. Tanggung jawab besar dalam menerangi jalan bagi sesama itu akhirnya membawa Arini pada sebuah senja yang tenang, tepat di peringatan 1 tahun setelah hidupnya hancur berkeping-keping. Ia berdiri di balkon kantor pusat perusahaannya yang megah, menatap cakrawala yang memerah dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tangannya, ia memegang sebuah undangan sebagai pembicara utama di forum internasional. Namun, hatinya justru lebih tersentuh saat melihat barisan foto para wanita di yayasannya yang kini telah berhasil membuka usaha kecil mereka sendiri. Arini menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang ia kumpulkan atau seberapa hancur mantan suaminya sekarang, melainkan tentang seberapa bermanfaat dirinya bagi orang lain yang sedang patah semangat. Kisah Arini menjadi pelajaran abadi bagi siapapun yang merasa dunia telah berakhir karena pengkhianatan, bahwa luka bukanlah tanda kelemahan, melainkan pupuk bagi pertumbuhan jiwa yang lebih besar. Ia telah membuktikan bahwa membalas kejahatan dengan kesuksesan jauh lebih memuaskan daripada membalasnya dengan kebencian. Karena kebencian hanya akan mengikat kita pada masa lalu, sementara kesuksesan akan membawa kita terbang ke masa depan. Arini melepaskan semua sisa kepedihan yang pernah ia simpan, menggantinya dengan harapan yang tak terbatas. Ia tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapinya, karena ia telah menemukan bahwa dirinya sendiri adalah sosok yang utuh, kuat, dan berharga. Tepat saat lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, Arini menghela napas panjang dan tersenyum pada langit malam. Pesan moral dari perjalanannya terdengar nyaring di dalam sanubari.
Jangan pernah biarkan orang lain mendikte nilai dirimu, dan jangan pernah takut untuk melepaskan sesuatu yang buruk demi mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Hidup mungkin memberikan kita awal tahun yang pahit, namun dengan keberanian untuk bangkit, kita bisa menciptakan akhir yang manis dengan tangan kita sendiri. Di bawah langit yang sama yang dulu menyaksikan tangisnya, Arini kini berdiri sebagai pemenang sejati. Wanita yang memilih untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga bersinar dan menginspirasi dunia.